warahmatullahi taala wabarakatuh. Syafi'ina maulana ila ruhaban al-awliya as-salihin jami'in masyayikh. Khususan ila al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali jami'i sadatina as-sufiyatina makan anadim ila al-mu'allif masyayikhna dan masyayikhna bima'ah bima'ad sidogiri bima'ad lirboya bima'ad sa wa ila syaikhina Muhammad Nawawi al-Bandani al-Makki jami'i sadatina wa ulama'ina al-amilin anallahu yu'idu alaina wa ala ahlina wa ala auladina wa ala ikhwanina wa ala ashabina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa fid dini wa dunya wal akhirah anallahu ja'aluna min hizbihim ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syahidillah lana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka silakan dibuka surah kitab Al-Maqsadul Asna fi syarhi Asma'illahil Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melanjutkan dari ad-darru an-nafi'u azza wa jalla. Wa jumlatu dzalika, dan adapun keseluruhan dari hal tersebut bil idhafati dengan disandarkan ilal qudratil azaliyati kepada qudrah azaliyati yang bersifat azali. Kal qalami adalah seperti pena bil idhafati disandarkan ilal katibi kepada penulis. Fi i'tiqadil 'amiyyi fi i'tiqadil 'amiyyi, ya itu ditasydidkan mimnya. Di dalam keyakinannya al-'amiyyi, orang awam. Wa kama anna sultana, dan sebagaimana anna sultana, bahwa sesungguhnya raja, idza waqa'a fit tawqi', idza waqa'a jika melakukan tanda tangan, idza waqa'a, ya. Idza waqa'a, jika menandatangani, jika menandatangani fit tauqi'i, di dalam satu tanda tangan. Jadi tauqi' itu tanda tangan, bahasa Arab untuk tanda tangan apa? Tanda tangan, ya, di atas surat, tanda tangan. Bikaramatin, dengan memberi satu penghargaan, au uqubatin, atau memberi hukuman. Lam yara tidak memandang siapa sultan, siapa seorang penguasa,
atau raja, darara dzalika kepada bahayanya hal tersebut, wala naf'ahu dan tidak juga manfaatnya hal tersebut, minal qalami dari pena. Bal akan tetapi atau sebaliknya minal ladzina dari orang-orang al-qalamu yang adapun pena musakhkharun adalah dimudahkan lahum bagi mereka alladzina. Fakadzalika maka demikian pula ini khabar ya. Sairul wasaiti adapun perantara-perantara yang lain wal asbabi dan sebab-sebab yang lain. Wa innama qulna dan sesungguhnya qulna kami berkata fi i'tiqadil ammi. Oh ini ya-nya tidak tasydid ya, al-ammi. Jadi yang ditasydid mimnya saja ya, artinya orang awam. Orang awam itu artinya orang umum. Apa yang disebut juga dengan anas atau orang-orang kebanyakan. Fi'tiqadil ammi di dalam keyakinannya orang awam li'annal jahila karena sesungguhnya orang yang tidak tahu walladzi huwa dialah alladzi adalah orang wa adapun al jahil alladzi ialah orang yara yang melihat al qalama kepada pena musakharon adalah ditundukkan atau dimudahkan ya, lil katibi ya, musakharon ditundukkan lil katibi alladzi ialah orang yara yang melihat al-qalama kepada pena musakhiron. Musakhiron adalah menundukkan lil katibi kepada yang menulis. Lil katibi adalah lil katibi kepada orang yang menulis. Wal arifu dan adapun orang yang mengetahui ya'lamu adalah mengetahui siapa al-arif annahu bahwa sesungguhnya qalam sesungguhnya pena itu musakhkharun adalah ditundukkan fi yadihi di tangannya katib lillahi ta'ala karena kudrah Allah Ta'ala. Wa huwa dan adapun Allah alladzi adalah zat al-katibu yang adapun penulis musakhkharun lahu musakhkharun adalah ditundukkan lahu bagi Allah. Fa innahu karena sesungguhnya Allah mahma khalaqal katib mahma khalaqal katib kapanpun khalaqa menciptakan siapa Allah al-katiba kepada orang yang menulis atau penulis wa khalaqa dan menciptakan lahu bagi al-katib al-qudrata kepada kemampuan wasallata dan memberikan kekuasaan siapa Allah alaihi kepada al-katib ad-da'iyata kepada dorongan al-jazimata yang tetap allati la taradduda fiha allati la taradduda yang tidak ada keraguan-raguan fiha di dalam da'iyah sadarat maka muncul minhu dari katib sadarat maka muncul minhu dari katib harokatul asabi'i apa gerakannya jari-jari atau jari jemari. Harokatul asabi'i apa gerakannya jari jemari. Wal qalamu dan adapun pena la mahalatah sya'a am aba adapun pena la mahalatah
Sya'ah ya, am aba. Ini la mahala ini tidak ada bedanya gitu. Sya'a berkehendak apa kolam, am aba atau menolak apa kolam, bal la yumkinuhu, sebaliknya la yumkinuhu, tidak memungkinkan hu bagi kolam, alla yasya'a, untuk tidak berkehendak. Fa'idzan maka dengan demikian al-katibu adapun seorang penulis biqalamil insani, adapun yang menulis biqalamil insani dengan penanya manusia, wa yadihi dan tangannya manusia, wallahu ta'ala, wa adapun al-katib yang menulis Allah ta'ala adalah Allah ta'ala. Fa idza arafta hadza, maka jika engkau telah mengetahui hadza kepada hal ini, fil hayawanil mukhtari, di dalam hewan al-mukhtari yang telah dipilih yaitu manusia, bahwa maka adapun hadza, adapun kenyataan ini, fil jamadati, di dalam benda-benda yang mati ya, artinya yang tidak memiliki nyawa, Alharu adalah lebih tampak. Ini masih menerangkan mengenai masalah ya, sumber keburukan, kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat. Jadi di dalam kehidupan kita itu ada kebaikan, ada keburukan ya, ada manfaat, ada mudarat, ada bahaya. Sumbernya itu artinya yang menciptakan itu tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan, keburukan, menimpakan keburukan, memberikan manfaat atau memberikan menimpakan bahaya itu dengan perantara maupun tanpa perantara. Dengan perantara siapa? Malaikat, manusia, juga makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Atau tanpa perantara sama sekali, Allah langsung berikan kepada orangnya. Ya. Ini mengulang yang kemarin, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa racun itu tidak membunuh dengan racun itu sendiri. Jadi racun itu tidak punya kekuatan. Harus tahu ya, harus yakin. Jangan sampai salah punya keyakinan. Karena kalau sampai salah punya keyakinan, bisa syirik. Na'udzubillah. Racun itu tidak bisa membunuh dengan racun itu sendiri. Namun dia itu bisa membunuh kalau diberi izin oleh Allah. Makanan juga tidak bisa mengenyangkan dengan sebab makanan itu sendiri. Dia hanya bisa mengenyangkan makanan itu kalau mendapat izin dari Allah, artinya diizinkan oleh Allah, dan itu berlaku di dalam sunnatullah. Jadi ada sunnatullah, orang kalau makan ya kenyang. Orang kalau minum racun mati, itu sunnatullah. Orang kalau belajar pinter, itu sunnatullah. Tapi bukan karena belajar itu sendiri sebenarnya kita pinter, tapi karena Allah memberi ilmu melalui ikhtiar kita bernama belajar. Orang kalau bekerja keras, insya Allah sukses. Manjadah wajah, manjadah. Manjadah barang siapa bersungguh-sungguh, jadah itu artinya bersungguh-sungguh. Wajadah, dia akan mendapatkan. Mendapatkan apa? Hasilnya, itu sunnatullah. Tapi itu sunnatullah yang berlaku secara umum. Kalau suatu waktu ya Allah Subhanahu wa ta'ala melanggar sunnahnya sendiri, itu Allah mampu. Allah bisa saja menciptakan orang yang sukses tanpa melakukan apa-apa. Ada orang cuma tidur kerjanya tapi alim. Bisa. Itu Allah memberikan pengecualian atas sunnahnya sendiri. Tapi itu jarang. 1 banding 99%. Ya.
Orang sunnatullah tidak mungkin bisa jalan di atas laut. Tidak mungkin bisa hidup di laut, di dalam laut. Sunnatullah, manusia tidak bisa hidup di laut. Ya. Karena laut itu alamnya ikan. Tapi Allah bisa memberi izin, seperti dulu Nabi Musa pernah lewat di laut, jalan kaki santai di atas laut, ya apa? Jalan kaki seperti biasanya di laut. Itu pengecualian sunnatullah. Kalau pengecualian sunnatullah itu berlaku pada para nabi dan rasul, namanya mukjizat. Kalau berlaku kepada orang soleh, namanya karoh. Seperti ceritanya Sayyid Puju Abdurrahman Rabah Pamekasan. Itu masih, insya Allah masih mbah-mbah kami juga. Beliau itu wali besar pada zamannya. Puju Rabah namanya. Pamekasan, sekarang astanya ramai di. Mungkin kalau orang Pamekasan Madura, Allah pernah dengar nama beliau, atau kalau enggak perlu ziarah, namanya Pujuk Rabah. Beliau itu kalau banyak tamunya banyak begini. Terus beliau itu butuh makanan. Beliau itu akan berdoa kepada ya Allah, abdina butuh cukup. Itu langsung dari atas itu seperti hujan ikan tuh langsung ada di depan dalamnya, gelubuk gitu jadi seakan-akan tuh langsung datang dari laut itu langsung etotak gitu, langsung dihampar di depan, ditumpahkan di depan dalamnya, dan itu nyata banyak tamu ngelihat. Jadi Pujuk itu kayak Rabah itu Pujuk Abdurrahman ya. Itu kalau butuh ikan tinggal doa, ya Allah abdina butuh cukup, saya butuh ikan. Ikan tuh langsung surat gitu loh di depan. Dari mana? Ya, itu karomah namanya. Ya tidak bisa, mau sampean pakul nyari ke tasek gitu. Sampean beli ke TPI kalau ingin ikan, benar ya? Sunnatullahnya kalau cari ikan beli ke nelayan. Tapi kalau sampean punya karomah ya, semoga ya. Ya Allah, tina puto cukup langsung tersaji di depan mata. Bisa, itu kudrahnya Allah. Itu tapi pengecualian ya, tidak semua orang dikasih itu. Kenapa? Supaya orang itu melihat bukti kekuasaan Allah. Makanya jarang-jarang ada karomah, itu jarang-jarang. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh punya keyakinan bahwa benda itu bisa memberikan manfaat. Ada orang punya keyakinan keris. Keris ini sakti mandraguna, bisa terbang, bisa apa itu ya? Tak boleh. Keris itu biasa, benda biati. Tapi kalau dia itu menjadi sebab kesembuhan orang, ya itu seizin Allah. Kemarin ada fenomena nasional ya, ramai orang viral itu ya. Namanya seorang tukang pijat. Namanya Ibu Ida Daya. Amin. Bu Ida Daya ini tukang pijat dari suku Dayak. Suku Dayak itu salah satu suku terbesar di Kalimantan ya. Suku Dayak. Beliau ini muslim ya, perempuan. Tapi punya teknik memijat dengan sedikit berbeda dia. Beliau itu pakai cara-cara adat gitu ya, adat-adat Kalimantan. Itu kalau ada pasiennya yang sakit perut gitu. Dia sembuh benar. Banyak orang itu sembuh ya. Ada yang patah tulang, ada yang tidak bisa ngomong, ada yang mungkin punya masalah lain-lain, stroke ya. Alhamdulillah. Tapi ketika ditanya pada Dayak, dia baca bismillah. Dia tetap minta tolong kepada Allah. Ya, dia sendiri sebagai manusia tidak bisa menyembuhkan. Ya. Jadi dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Jangan pernah sampean datang ke dokter, dok tolong sembuhkan saya. Nah dokternya, emang saya bisa? Saya bukan Tuhan. Saya tidak bisa menyembuhkan sampean. Saya cuma bisa mengobati. Bedakan antara mengobati dan menyembuhkan. Kalau mengobati, dokter, mungkin siapa orang yang tabib itu ya bisa mengobati. Tapi yang menyembuhkan itu siapa? Allah.
Jangan pernah kita punya keyakinan, saya kemarin itu sembuh sama sampean. Saya diobati sembuh. Tolong obati lagi saya. Sampean ini bisa menyembuhkan. Tidak boleh. Manusia sama kayak kita. Saya, sampean, semuanya ini makhluk yang lemah. Tidak punya kekuatan ya. Nah, oleh karena itu kita harus berikhtiar mencari pengobatan. Tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Ini yang harus punya keyakinan. Jangan pernah merasa ada makhluk yang bisa menyembuhkan. Hanya Allah. Di dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Ya. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, bisa dikasih perumpamaan seperti penulis pena. Ya, ini coba, ini ada pen. Kal qalam bil idhofa ilal katib. Seperti pen dalam disandarkan dengan penulis. Saya mau tanya, ini pen ini, anaklah ini pen lah ya, ini spidol sih. Ada pen, ada kolam, ada penulis. Kalau orang bodoh, anggaplah anak kecil, dia akan mengatakan bahwa apa? Yang menulis itu penanya. Pennya bisa nulis. Ya memang yang dilihat penanya. Ya kan? Ya. Nah ini. Jadi ini kalau orang bodoh gitu. Tapi orang yang sedikit ngerti, dia melihat, enggak, bukan penanya, itu ada digerakkan kok, penanya digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Yang menulis. Nah ini yang pertama ya. Menggerakkan yang menulis. Yang gini. Yang menggerakkan. Jadi yang menulis itu katib itu yang memakai pena. Jadi jangan salah sangka. Sama seperti ini. Seperti misalnya raja. Ya ini contoh yang pertama ya. Kalau orang yang bodoh, orang bodoh banget inilah, idiot lah. Idiot itu apa? Bodoh banget ya. Artinya akalnya itu udah sempurna ya. Ya, mudah-mudahan kita ada idiot ya. Dia membaca surat dari raja misalnya. Di surat raja itu ada tanda tangannya raja. Kemudian dia mengatakan, karena tanda tangan ini saya kemudian dipenjara. Misalnya rajanya itu ingin memberi penghargaan, ya, ada surat SK, surat keputusan raja. Saya Raja Hompimpa gitu ya. Saya Raja Bim Salabim menyatakan di negeri dongeng bahwa si A yang bernama Fulan bin Fulan layak mendapat hadiah sebesar 1 juta rupiah. Tanda tangan. Kemudian katanya orang yang bodoh, hebat ya. Gara-gara tanda tangannya raja, orang itu dapat uang 1 juta. Yang dikiranya yang memberi manfaat adalah tanda tangan. Di kesempatan yang lain raja nulis surat. Saya Raja, ya namanya Fulan bin Fulan, menetapkan bahwa rakyat saya yang bernama Fulan bin Fulan wajib dihukum penjara 1 tahun. Tanda tangan. Kemudian orang yang bodoh tadi berkomentar, wah bahaya ya. Masa tanda tangannya raja bisa bikin orang masuk penjara. Jadi dia mengira yang bikin penjara itu apa, yang memasukkan orang ke penjara dan apa memberi uang itu tanda tangan, kan gak masuk apa gak tak kena pikirnya ya. Padahal ya sebenarnya ada pelakunya ya Bu, raja itu. Nah, ini keyakinannya orang yang bodoh. Nah, tapi secara umum orang awam ya itu melihat yang melakukan itu adalah pelakunya itu. Jadi kalau saya bisa menulis, ini memang saya bisa menulis. Saya punya kemampuan untuk bisa menulis. Hebat ya. Nah,
Tapi orang yang ngerti, orang yang tahu, yang punya ilmu, katanya Imam Ghazali, dia tahu bahwa pena ini sebenarnya dimudahkan oleh Allah untuk saya pegang. Dan saya juga diberi kemudahan oleh Allah, diberi kudrah, diberi kemampuan Allah untuk bisa menulis. Akhirnya saya bisa menulis. Jadi pelaku yang sebenarnya Allah. Ini maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama begini, Allah menciptakan kemampuan pada seseorang, kemudian Allah memberikan kemampuan itu menggerakkan kemampuan itu sehingga muncul gerakan-gerakan. Sehingga orang itu bisa nulis. Dan pena ini mau nulis atau enggak mau, dia tunduk kepada yang menulis. Bahkan pena ini tidak mungkin punya kehendak atau juga tidak mungkin menolak. Dia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Ini pena. Jadi yang membuatnya mudah untuk menulis itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh nyata begini. Ada orang ya, pada waktu masa hidupnya sangat pandai ngomong. Casius. Pintar ngomong. Bahkan pintar mengutip dalil. Ini contoh. Tiba-tiba waktu mau meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita jangan sampai seperti ini. Amin ya. Dia itu karena punya dosa mungkin kepada orang tuanya. Biasanya dosa kalau orang sulit meninggal itu ya, terengah-engah mau mati itu sulit itu. Itu karena dia durhaka pada orang tua. Ya, dia mungkin pernah durhaka pada orang tua. Si penceramah ini yang pandai, yang pintar ngomong dalil, ngomong. Begitu mau nyawanya itu sudah sampai ke kerongkongannya. Nyawanya sudah sampai ke paru-parunya ini sudah mau mati lah, nazak ya istilahnya, sudah mau dicabut. Yaitu oleh orang-orang dekatnya mengatakan, ayo bilang Pak, la ilaha illallah, ayo bilang, la ilaha illallah, ayo jangan. La. Tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Satu patah kalimat saja tidak bisa. Setelah dilihat padahal selama hidupnya pintar ngomong. Kenapa? Allah cabut kemampuan. Kenapa? Kamu punya dosa. Kamu punya dosa pada orang tuamu. Saya pernah menemukan kasus seperti itu. Ada orang sulit nazaknya. Mau mati gitu, mau meninggal sulit. Akhirnya saya kumpulkan keluarganya, saya kumpulkan ibunya, saya kumpulkan bapaknya. Pak, Bu, minta tolong anak ini saksikan. Nikah tak ndik dosa ke sampean ki, tak punya dosa kepada sampean. Ibunya diam. Pak ndik itu songkul ya. Ya punya. Terus dia bilang enggak dah. Ini saya sudah memaaf. Tak punya dosa, Bapak. Tak punya dosa. Akhirnya sepakat semuanya, saya minta kepada saudaranya. Ini tidak punya dosa ke sampean. Tolong dimaafkan. Ini sulit anunya, mau meninggal sulit. Jadi kayak bunyinya itu mohon maaf ya, sempat agak menggerungung. Gitu. Mau meninggal itu sudah karena saya melihat ada ciri orang nazak, karena kakinya sudah dingin, ruhnya itu mungkin sudah nyampe sini, tapi nggak cepat keluar, kayak ada sesuatu yang terhalang. Ini nyata, saya nyata. Itu akhirnya saya bilang. Waktu itu alhamdulillah lagi kumpul, saya bilang pada pamannya, kepada saudara-saudaranya, ini tidak punya dosa. Minta tolong ya dimaafkan. Alhamdulillah semuanya. Tidak lama kemudian saya minta doa khusus kepada ibunya. Tak tolong Bu, tak tolong, ini permintaan saya. Doakan ini semoga gampang, semoga husnul khotimah, semoga meninggal membawa amal soleh, diridhoi sama kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, Allah ridho. Doakan. Kira. Begitu dia itu ibunya sudah doa khusus, sudah jangan sedikit terisak-isak menangis begitu. Akhirnya sekitar 2 jam 3 jam kemudian anak itu meninggal. Dan ketika sudah meninggal semuanya lega.
Lega kenapa? Karena sudah lepas dari penderitaannya selama nazak itu. Yang karena nafasnya sampai tersengal-sengal gini. Mata itu sudah tidak bisa ngelihat, sudah kayak mata terbuka tapi nggak bisa ngelihat. Jadi saya tuh ya Allah, saya kok lihat orang nazak kayak gini ya. Saya tuh tidak pernah seumur-umur lihat orang nazak. Saya takut biasanya kalau lihat orang mau mati. Saya kok waktu itu hadir di tengah-tengah keluarga tersebut. Kemudian saya dipertunjukkan satu bukti kekuasaan Allah tentang bahwa Allah itu memang maha kuasa mencabut nyawa seseorang. Tapi ada syaratnya, yaitu dengan perantara doanya seorang ibu. Makanya ya, hati-hati ya, sampean mau alim kayak apa, mau pintar kayak apa, mau hafal Quran kayak apa. Pernah durhaka sama orang tua. Kalau orang tuanya masih ada rasa pegel, rasa marah kepada sampean, rasa kecewa pada sampean. Nanti kalau mau meninggal, susah. Na'udzubil. Ceritanya Alqamah itu kan. Alqamah itu sahabat, tapi pernah durhaka pada orang tuanya. Ibunya tidak ridho. Kenapa? Karena Alqamah itu lebih mengutamakan istrinya. Ibunya itu pernah meminjam uang, mungkin tidak dikasih. Pernah minta bantuan, tidak dikasih. Hanya ketika mau meninggal, sulit. Tidak bisa keluar nafasnya. Kemudian sahabat diutus, yang lain diutus untuk minta maaf. Katanya ibunya, lah mate lah Alqamah gitu. Tidak mau memaafkan awalnya. Akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang turun katanya ya. Kanjeng Nabi lalu mengatakan kepada ibunya, wahai ibunya Alqamah, kalau gitu, kalau sampai tidak maafkan Alqamah sama saya, mau saya bakar. Sudah disiapkan api unggun. Gitu. Saya mau lempar Alqamah. Ibunya tiba-tiba tersentuh, mengatakan Rasulullah, jangan, kalau dibakar jangan, itu anak saya. Saya manggillah anak lah rosak apa, bukan anak kok, anak pakut, tetap anak saya. Saya walaupun anak sudah durhaka pada saya, itu masih anak saya Rasulullah. Saya tidak rela kalau dibakar gimana, kalau dia dilumat api gimana, tidak rela. Sudah, saya maafkan. Begitu dimaafkan, langsung meninggal dalam keadaan tenang. Jadi ingat ya, sebenarnya semua yang memberi kemampuan ini, bahkan kita hari ini masih bisa ngaji, bisa belajar kayak gitu. Itu semata-mata karena ma'unah dari Allah. Mari kita ucapkan bersama-sama. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kemampuan untuk melakukan kebaikan dan tiada kekuatan untuk menghindar dari keburukan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, lagi maha agung. Ini arti la haula wala. Jadi la haula itu katanya ulama tidak ada kemampuan untuk melakukan kebaikan. Ada yang menafsirkan juga tidak mampu kita menghindar dari keburukan, dan kita tidak punya kekuatan untuk menghindar dari keburukan. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan dan menghindar dari keburukan kecuali seizin Allah. Allah kalau sudah mencabut, ya Allah, jangan takut ya. Ingat, salah satu sebab dicabutnya ilmu dari seorang hamba itu pertama ya, su'ul adab kepada guru. Itu menyakiti guru. Guru kalau sudah tersakiti, ilmunya muridnya hilang. Nah, ada cerita salah satu muridnya seorang habaib di Yaman ya. Alhamdulillah, mohon doanya ini. Minggu ini, bulan ini, insya Allah minggu depan, tanggal 15. Ada alumni Arumi ini, kebetulan pernah jadi supir saya itu, saudara Khairul Razikin. Insya Allah mau mondok di Habib Umar, Yaman. Doakan ya, semoga sukses ya. Kemarin dia pamit, ingin mondok ke Habib Umar. Insya Allah akan berangkat dalam seminggu 2 minggu ini ke Yaman.
Doakan ya. Semoga sukses. Amin. Itu pernah ada seorang Habib di Yaman. Muridnya itu pergi tanpa izin. Ya. Kemudian gurunya itu mengatakan, mana si Fulan itu? Biasanya ngaji di sini. Kok nggak ada? Habib, beliau ini dapat undangan ceramah. Oh, ceramah, nggak izin sama saya. Jadi sudah merasa alim, sudah merasa pinter. Oh, sudah pinter ya sekarang ya. Sudah ada nerima undangan-undangan. Ya memang alim, hafal kitab, Fathul Mu'in, hafal kitab. Oh, kitab besar-besar hafal. Ya sudah. Kalau gitu enggak apa-apa dia ceramah, cuman ilmunya di sini. Cuman ilmunya di tempat ini. Benar, ketika naik panggung, murid itu yang alim itu, muridnya itu alim betul. Cuman pernah suul adab sama guru, ya artinya apa? Canggolang ke guru itu. Cangkolangnya itu sara geluh ya. Sampai gurunya itu pegel, sampai gurunya marah. Itu benar ketika mau ceramah, Assalamualaikum. Bingung. Kok bentak apa? Akhirnya bengong, diketawain sama audien, sama jamaah itu. Apa ya? Katanya ini alim tapi kok gak bisa ngomong. Dia pulang dengan malu, kemudian dia itu sadar bahwa ilmunya itu ditahan oleh gurunya. Jadi guru itu kalau sudah itu mungkin guru yang soleh ya kayak Habib tersebut. Ditahan. Subhanallah. Kisah ini masyhur ya di kalangan para habaib. Makanya itu yang terjadi sebab dicabutnya ilmu itu antara lain ya suul adab kepada guru. Yang kedua itu adalah sering melakukan dosa besar. Terutama ya ini yang menghancurkan kepada ilmu ini. Kalau melakukan ini habis ilmunya, habis betul. Itu na'udzubillah min dzalik zina. Orang kalau pernah 1 kali atau 2 kali berzina, habis ilmunya. Habis. Ya. Saya ingin sedikit cerita, ini sebab-sebab bisa dicabutnya ilmu, ya. Pernah ada seorang yang sangat alim, ya, soleh, awalnya soleh. Kemudian dia itu tertarik kepada seorang perempuan di perjalanan, seorang syekh. Nah, kemudian dia tergoda dengan kecantikan perempuan tersebut, dia berzina. Kemudian besoknya dia tidak mengingat satupun ayat Al-Quran. Hilang. Ya. Makanya 2 ini ya, jangan sampai ya. Jadi suul adab kepada guru, yang kedua melakukan dosa-dosa besar. Ini akan menghilangkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kalau yang menghilangkan kesehatan ya banyak ya, yang jelas gaya hidup yang tidak sehat. Maksiat-maksiat juga akan menghilangkan kesehatan kita. Nah, semua ini itu adalah sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mencabut qudrah, kemampuan pada seorang hamba sehingga kita ini menjadi tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, afiah yang sempurna, serta kemampuan yang sempurna yang digunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan pernah merasa bahwa kemampuan kita itu karena usaha kita semata-mata ya, semata karena kecerdasan kita. Diuji oleh Allah, kamu 1 kali habis. Gak berdaya. Ya. Nah, makanya jangan jadi orang terlalu percaya diri. Percaya diri itu bagus, tapi kalau terlalu tidak bagus. Kurang percaya diri juga tidak bagus. Pokoknya sedang-sedang gitu. Kalau terlalu percaya diri, itu maka akan kena batunya gitu ya. Akan jatuh orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Memang kita tidak melihat ya bagaimana Allah memberi kita kemampuan, bagaimana Allah membuat kita bisa bergerak, menulis, bisa belajar, bisa melihat. Tapi itu nyata adanya ya. Meski kita tidak bisa melihat, tapi kita harus yakin oh Allah yang memberikan kemampuan-kemampuan tersebut. Ya. Makanya ya sebelum ngaji saran saya, sebelum Anda belajar harus membaca
Fatihah. Karena surat Fatihah itu adalah pembuka semua ilmu. Mohon pada Allah, ya Allah dengan barokahnya surat Al-Fatihah semoga saya dimudahkan. Semoga saya digampangkan. Jadi jangan langsung ngaji seolah-olah kita mengandalkan kecerdasan, nggak akan mampu. Jadi kalau bisa kita doa dulu, itu adabnya. Yang pertama kita doa, kemudian kita mendoakan pengarangnya. Karena pengarang-pengarang ini punya barokah yang besar. Untuk kita insya Allah akan berikan untuk kita. Kita doakan juga kedua orang tua kita yang telah memondokkan kita. Insya Allah kalau sampai tawassul seperti itu, sampai belajar, maka Allah akan mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin itu dulu ya. Satu ini dulu. Jadi sekarang tinggal ya insya Allah 1, 2, 3. 6 asma ya. 7 asma lagi. Insya Allah setelah khatam ini. Insya Allah nanti ada penguatan tentang akidah 50 sama pokoknya tentang tentang akidah, ilmu akidah. Ini bagian saya di sini, ilmu akidah untuk yang Selasa pagi ini. Atau nanti ditambah materi yang lain, bisa kajian tafsir atau kajian apa yang lain ya. Tapi alhamdulillah ini setelah bertahun-tahun ngaji Asmaul Husna. Subhanallah. Mari kita, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan ceritanya, tahadduts bin ni'mah ya. Alhamdulillah. Silahkan, kalau ada langsung angkat tangan. Maju aja, maju. Mbak yang di luar kasih. Ada. Ada di sini ada. Maju, maju. Kasih. Itu ada. Coba dibacakan pertanyaannya, setelah itu kertasnya taruh sini. Biar bisa saya simpan. Baca dulu. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Allah yang memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik, apakah Allah juga yang memberi kita kemampuan untuk berbuat buruk? Sudah. Ya. Namanya kudroh, ya ada dua, untuk melakukan kebaikan, melakukan keburukan. Tapi begini ya, Allah mengizinkan orang melakukan keburukan supaya orang itu mendapat murkanya Allah. Allah mengizinkan, tapi Allah tidak meridhoi loh ya. Gitu. Bedanya itu dengan kebaikan. Kalau kebaikan, amal soleh, sholat misalnya, orang si fulan, seorang hamba Allah ya, diberi kemampuan untuk sholat, itu supaya orang itu diridhoi oleh Allah. Sehingga orang itu terus dibimbing oleh Allah sampai akhirnya jadi orang soleh. Akhir hayatnya menjadi orang yang husnul khotimah. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan pada orang, orang itu dimudahkan melakukan keburukan, ya, dikasih kemampuan. Misalnya, mohon maaf, jangan sampai Anda terbayang melakukan ini, pembunuhan. Ada orang ya, atau maling, rampok. Oleh Allah dimudahkan. Dia membeli senjata. Oleh Allah dikasih uang untuk membeli senjata. Dia punya teman-teman sama-sama penjahatnya juga. Kemudian mereka komplotan. Ayo kita rampok itu toko emas gitu misalnya. Ayo. Dimudahkan oleh Allah. Bahkan waktu itu orang dibuat sepi, tidak ada yang bangun, tidur semua. Dimudahkan oleh Allah melakukan kejahatan itu. Itu diizinkan oleh Allah. Tapi Allah tidak senang dengan perbuatannya. Jadi ada perbuatan yang diizinkan oleh Allah, tapi Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, bahkan Allah murka. Allah mengizinkan, tapi Allah murka. Ibaratnya gini ya. Na'udzubillah min.
Ibaratnya ada, ginilah, kalau di pesantren, katakanlah kita matur kepada seorang kiai, seorang pengasuh, ya, orang pimpinan pondok, yang mengatakan, kiai, saya mohon pamit, mau boyong. Ya kan sering ya santri kan, pamit mau boyong. Kiai langsung marah, jangan, kamu itu belum waktunya boyong. Kamu kan masih punya janji sama saya. Ya Kiai, tapi mohon maaf, saya harus pulang, harus boyong. Ya sudah, saya izinkan. Mana suratnya? Ada tangan. Diizinkan yang yaudah. Mana? Dikasih izin, sana keluar kamu dah. Tapi paham. Kira-kira begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan makhluknya. Kalau murkanya Allah tidak bisa dibayangkan. Na'udzubil. Ya. Makanya kita harus berlindung dari murkanya Allah. Doanya gimana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari api neraka. Allah, jangan. Jadi Allah bisa mengizinkan seseorang melakukan macam-macam yang tidak baik. Tapi Allah tidak ridho, sedikit pun Allah tidak ridho. Bahkan dia akan benar-benar akan dicatat sebagai ahli neraka. Na'udzubillah. Nah, itu adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Contohnya, orang kafir, kenapa kok ada orang kafir seperti Abu Jahal? Padahal Allah mampu untuk menghentikan perbuatannya Abu Jahal. Abu Jahal itu nyakiti Nabi, bahkan Nabi pernah dilempari kotoran. Sampai Sayyidah Fatimah itu menangis di pelukan Nabi. Ya, wahai ayahku, kenapa mereka melakukan ini? Kenapa sampai seperti ini? Nabi sabar. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab ini kan jahat-jahat. Allah mampu untuk menghentikan mereka. Bisa jadi oleh Allah saat itu Abu Jahal langsung dicabut nyawanya, bisa saja. Cuman kenapa Allah tidak melakukan itu saat itu? Allah ingin Abu Jahal itu menjadi orang-orang yang benar-benar kafir. Dari saking kafirnya sehingga pantas untuk masuk menjadi ahli neraka. Ya, wallahu a'lam. Tapi intinya orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah. Orang yang bernama Abu Jahal itu. Ya. Abu Lahab juga begitu. Orang-orang kafir musuh-musuhnya Nabi. Di sisi lain Allah dengan keburukannya orang ini Allah menguji keimanannya orang-orang mukmin. Diuji, sabar apa enggak? Menghadapi orang ini sabar apa enggak? Makanya kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, ya harus sabar. Ya, sabarnya itu artinya, ya, kalau masih bisa kita hadapi. Tapi kalau sudah tidak bisa, menghindar. Kenapa? Wah, ini pasti Allah sedang menguji saya melalui orang tersebut. Misalnya kita punya teman atau punya kenalan, punya orang lain, siapapun yang sering mengganggu kita, sabar saja sudah. Berarti kita sedang diuji oleh Allah dengan melalui keburukannya orang ini. Paham? Ya. Cuman kalau kita bisa masih mengingatkan, ingatkan. Kalau tidak bisa, hindari, jangan dekat-dekat. Terus diganggu, cari lagi. Kalau sudah tidak bisa, minta tolong orang lain untuk mencegah. Dan seterusnya. Intinya apa? Kita harus sadar bahwa keburukan dia itu juga atas seizin Allah. Makanya tidaklah ada satu musibah menimpa kecuali seizin Allah. Ya, jadi ya seperti itu. Allah juga memberi seseorang kemampuan berbuat buruk. Semoga bukan kita yang melakukannya ya. Semoga kita ini ada bahasa, apakah Allah juga yang memberi kita kemampuan berbuat buruk? Ya, sampean pengen berbuat buruk apa enggak? Jangan sampean lah memberi orang gitu. Jangan orang lain lah, jangan sampean pokoknya ya. Semoga kita itu selalu senang pada kebaikan tapi benci kepada keburukan. Jangan sampai kita punya angan-angan walaupun terlintas. Kayaknya keren kalau jadi penjahat, jangan. Sampean kalau punya pikiran seperti itu, sama setan itu didatangi. Terus setan itu akan mengatakan, iya memang keren. Ayo kamu jadi penjahat. Ayo. Tak temenin gitu. Kenapa? Jangan salah memilih idola.
Kenapa di Amerika senjata itu dibolehkan untuk anak kecil? Anak kecil kayak sampean tuh ya, sudah bisa pegang senjata loh di Amerika. Beli bebas, punya uang, $5.000, beli di toko, boleh. Jadi di Amerika itu anak kecil main dor. Ngeri apa enggak ngeri? Banyak pembunuhan di sana. Kenapa? Karena idolanya orang Amerika itu Rambo. Tahu Rambo sampean? Enggak tahu ya. Sampean enggak nutut sudah zamannya Rambo. Rambo itu orang yang megang senjata. Katanya orang Amerika, anak kecil, orang-orang remaja di Amerika itu berpikir, wah keren ya. Yang mau beli senjata lah besok. Apa sama setannya tambah dipupuk itu cita-citanya, angan-angannya. Iyalah, marah. Wah coba tes itu dulu. Tes ke temennya kamu, tes. Dites, mak teh. Ya sharing senjata nih buat mainan ya. Sunnatullahnya orang kalau nembakin senjata mati. Sunnatullah itu. Kenapa? Soalnya peluru itu timah panas kan. Masuk ke dadanya orang ya mati lah. Na'udzubillah. Makanya untung di Indonesia ini tidak ikut caranya Amerika. Ikut gaya hidupnya Amerika. Coba kalau di sini senjata dijual bebas. Aduh. Pola main bak tembakan kebil lah. Ngeri. Di Amerika itu ya. Setiap tahun ada aksi tembak-tembakan. Kemarin itu di mana? Di kota apa itu? Gangster. Sana kelompok pemuda sana. Malam-malam itu. Apa ya? Horor ya, takut. Horor jadi horor. Makanya banyak film horor di sana. Pokoknya jangan ikut. Sekali sampean salah memilih idola, salah juga gaya hidup sampean. Pola hidupnya salah. Kenapa? Karena idola itu adalah contoh keburukan. Kalau dia ngasih contoh keburukan kita nganggap keren, nyoba, benar tambah iming-imingi. Makanya kita itu kenapa di sini tidak boleh ada adegan kekerasan, ya karena nanti takut. Bahkan kalau film-film kekerasan jangan ditonton, karena itu cepat sekali menular. Orang menjadi contoh. Ya. Tapi kalau idolanya orang yang baik, semoga kita ikut mohon maaf ya, jangan sering nonton kayak gitu. Sekali sampean punya angan-angan, kayaknya keren ya, jadi penjahat gitu. Ditato. Punggungnya ditato, mukanya ditato. Mau jadi apa sampean? Akhirnya benar, melakukan kejahatan. Apa? Karena oleh Allah sudah diizinkan. Ya, kamu itu memang kumpulnya, komunitasnya orang-orang jahat. Ya sudah, masuk golongan orang jahat. Tidak ada tak lagi. Akan keluar sulit untuk keluar. Makanya ya, jangan sampai. Kemarin itu ada seorang artis Amerika baru masuk Islam. Dia punya uang naik umroh, melakukan ibadah umroh. Ya maklum kalau di Amerika gampang ya, mau naik haji daftar sekarang langsung berangkat sekarang karena sedikit umat Islam di sana. Tidak sebanyak Indonesia lah ya. Nah, dia itu ada videonya seorang dia itu mantan pegulat. Pegulat artis film gitu. Besar badannya itu. Yang namanya artis itu ya. Mungkin senang main film-film action gitu kan, film-film tembak-tembakan gitu. Dia itu di depan Ka'bah ada artis termasuk Mike Tyson itu, petinju itu pernah terekam kamera umroh. Itu nangis di depan Ka'bah itu, nangis. Mungkin menyesali dosa-dosanya. Ya karena apa? Insya Allah orang kalau kumpul dengan orang yang juga soleh, dia akan sadar ada kesalahannya. Makanya katanya Sunan Kalijogo, wong soleh kumpulono. Kumpullah dengan orang soleh. Salah memilih contoh, sampai akan ikut contoh tersebut. Dan itu Allah itu seizin Allah juga. Makanya setan bisa mengganggu manusia seizin Allah. Setan bisa menemani pelaku maksiat seizin Allah. Paham? Makanya kita berlindung hanya kepada Allah. Tapi hamba-hamba Allah yang terpilih itu ada yang dilindungi dari setan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ada sebagian dari hamba-hambaku, engkau wahai iblis gak akan bisa menguasai mereka. Mereka ini orang-orang yang
sudah aku pilih. Mau diganggu nggak bisa, lepas setannya mental. Bisa. Mereka adalah para nabi dan para wali ya. Para wali itu mendapat perlindungan dari Allah, apalagi para nabi. Para wali itu kalau ada setan dekat sudah tahu, oh, setan ini. Ya. Mereka. Padahal setannya wali beda dengan setannya orang awam. Setannya orang wali itu lebih canggih, cara nipunya lebih canggih. Ya. Pernah Nabi Isa alaihi salam dalam satu holwatnya. Nabi Isa itu sebelum menerima wahyu itu berhari-hari holwat ya. Istilahnya zikir sendiri. Beribadah dalam keadaan sendiri sangat kekurangan. Beliau tidak tidur, tidak makan ya. Di tengah-tengah riadohnya atau holwatnya itu Nabi Isa itu didatangi iblis. Tapi iblis itu berbentuk ular. Bermacam-macam. Ada bentuk ular, bentuk perempuan. Iblis itu mengatakan, wahai Isa, engkau telah menjadi orang suci. Engkau sangat hebat. Engkau sekarang itu sudah tidak punya dosa. Bahkan engkau layak menjadi Tuhan. Nabi Isa langsung ambil batu. Keluar engkau iblis. Pergi dari hadapan saya. Jangan ngomong gitu, saya tidak butuh pujian kamu. Datang lagi iblis untuk, oh pokoknya itu godaannya orang soleh. Makanya itu para nabi dan rasul dijaga oleh Allah. Ya, para wali dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena iblis itu tidak akan bisa menguasai mereka. Ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya. Ayo baca doa ini, kalau sampean baca ini sebelum sholat juga sebelum ngaji. Ini supaya mendapat perlindungan maksimal dari Allah Subhanahu wa taala dari bisikannya iblis. Ini jarang, ini ta'awudz yang lain ini. Kalau kita ta'awudz biasanya gimana? A'udzubillahi minasyaitonir ya. Ada satu tambahkan. Ayo bersama-sama dibaca, dihafal. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah itu ta'awudznya. Jadi bentuk kalimat ta'awudz ada banyak. Paling pendeknya a'udzubillah. Sampai kalau merasa sudah kayak diganggu setan, enggak enak itu. Mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau yang agak panjang yang tadi. Ada hafal? Hafal kamu? Ada hafal masih? Ayo ditulis, dihafalkan ayo. Kalau ulama dulu ya sekali didiktikan gini hafal langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ta'awudz yang terakhir ada 3 macam ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika. Ada banyak macam sebenarnya, bukan cuma 3. Tapi antara lain 3 yang saya sebutkan. Yang terakhir ini adalah membaca surat An-Nas. Kalau sampean merasa tidak enak, bacalah surat An-Nas. Itu adalah ta'awudz, bentuk kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala ya. Hafal surat An-Nas. Hafal ya. Harus hafal. Dan insya Allah fadilahnya orang memperbanyak surat An-Nas, dia akan terhindar dari was-was. Sampeyan kalau punya was-was, sebentar-sebentar ragu, sebentar-sebentar nggak tenang, gelisah, was-was pikirannya itu. Banyaklah baca surat An-Nas. Ya, was-was ini kalau orang sholat, misalnya saya ini sholat apa enggak? Ini 3 rakaat apa enggak gitu. Ini sudah 4 rakaat atau enggak? Itu was-was. Atau wudhu misalnya, ini sudah suci apa belum ya? Was-was. Kalau terus dilanda penyakit was-was, bisa jadi penyakit itu. Tapi kalau 1 kali masih ditolerir. Kalau sampai sering was-was, berarti sampai sedang menderita penyakit was-was. Makanya harus doa ya. Doanya itu baca surat An-Nas. Ya nanti ada juga di dalam kitab azkar itu. Amantu billah. Uditu billahi robba. Itu
untuk menangkal penyakit waswas. Yang penting baca surat An-Nas. Ya, semoga Allah SWT melindungi kita dari keinginan akan keburukan, apalagi perbuatan buruk itu sendiri. Terbersit saja tidak pernah. Semoga Allah SWT menjaga pikiran kita dari dan hati kita dari dari keinginan untuk melakukan keburukan sekecil apapun, ya. Ala hadina wal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Memperkenalkan satu sholawat terakhir, ini mohon hidayah kepada Allah ini, ya, inti dari sholat ini. Tapi teks lengkapnya nanti menyusul saja ya, karena itu panjang sholawatnya. Tapi sholawat ini artinya mohon hidayah, namanya sholawat torikiyah. Mohon ditunjukkan jalan ke jalan yang lurus seperti jalannya para nabi dan rasul serta hamba-hamba Allah yang saleh. Mari diikuti ya, terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti, saya baca, Anda mengikuti. Ini namanya sholawat torikiyah. Ya. Kalau sampean mengamalkan ini, insya Allah hatinya akan terus dapat hidayah Allah. Amin ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbin ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim. Angkat tangannya ya. Kita mohon hidayah kepada Allah, semoga terus dibimbing ya Allah. Tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal awliya'i was-salihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli
salli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Demikian, mari kita tutup dengan salat membaca salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man walladzi la ilaha illahu ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya wabarakatuh.